setiap urusan yang tidak dimulai dengan memuji Allah, maka dia ada abtar, terputus, ajzam, akta, artinya bersama, ya. Jadi jangan-jangan kenapa rumah kita tidak berkah, kendaraan kita tidak berkah, perjalanan kita kemarin-kemarin nggak berkah, kita tidak memulai jalan dengan alhamdulillah, ya. Apa alhamdulillah itu secara bahasa? Alhamdulillah. Tapi spiritnya apa? Berpikir positif. Pujian dengan segala kesempurnaan kita kembalikan itu sebagai milik Allah. Jadi jika ada merasa terpuji dalam diri, ada merasa lebih dikit, pulangkan kepada Allah. Wajah kita kata orang tampan, yang ngelukis wajahnya siapa? Suara kata orang merdu, yang bikin suara siapa? Betul, beneran nih. Jadi kalau suaranya dipuji, siapa yang terpuji? Otak kita kata orang cerdas. Siapa yang bikin otak? Allah. Jadi alhamdulillah, ketika ada lafaz alhamdulillah, ada alif lam di situ menunjukkan semua kesempurnaan milik Allah. Berarti kalau dibalik, ketidaksempurnaan milik kita. Sebelumnya. Jadi beliau nulis kitab sebelumnya, judulnya Al-Aqidah Al-Kubra. Akidah besar, ditebel. Ini kitab yang pertama ditulis. Alhamdulillah di kendaraan kita bawa semua. Tadi saya mikir-mikir, ini saya mau ngajarin kitab yang mana ini. Orang pun di Cina kalau diajak baca kitab Al-Kubra, nanti pulang-pulang suka debat nanti. Ya. Lalu kita buka lagi yang Wusta. Wah, Wusta masih banyak debatnya. Masih banyak dalil aklinya dan dalil naklinya. Terus buka lagi yang satu lagi yang paling kecil, judulnya As-Sughra atau Ummul Barahin. Itu juga bahasanya masih sangat teologis sekali. Kalau bahasa kita di kampus kalami, sangat teologis. Dan itu tidak bermanfaat untuk orang awam. Hanya bermanfaat bagi orang yang sudah mulai mikirin Tuhan bertempat, tidak bertempat, itu baru bekerja itu kitab. Maka beliau nulis kitab yang lebih kecil lagi dari Sughra, diringkas lagi kitab itu judulnya Sughra. Sughra itu saghir, kecil. Kama rabbayani saghira. Sughra itu kecil. Walhasil apa? Ternyata kitab Sughra ini pun nggak semua yang paham. Maka dia tulis lagi uraian terhadap kitab itu, judulnya Syarah Sughra. Inilah kitab yang di depan kita ini, ya. Sebelum masuk ke kitabnya, supaya lebih cinta kepada kitab ini dan pengarangnya, kita kenali pengarangnya. Dan ini kelemahan kebanyakan pesantren hari ini. Mau ustadznya ataupun santrinya tidak mengenal pengarang kitabnya, langsung ngajar kitab. Padahal kami dulu kalau ngaji kepada masyayikh, sebelum mengkaji isi kitab, kami dikasih kenal dulu siapa pengarangnya. Pengarang kitab ini dikenal dengan Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi nama kecilnya Muhammad bin Yusuf, kunyahnya Abu Abdullah. Beliau ini ahli hadis iya, ahli fiqih iya, ahli usul iya, bahkan beliau ahli qiraat yang 7. Contohnya, bahkan di satu qiraat ada beberapa redaksi, contohnya Maliki Yaumiddin, boleh dibaca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Termasuk dalam bacaan qiraah Asim, apabila imam sudah memperbaiki, ya, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, langsung nggak wakaf di situ. Imamnya mungkin sudah ada yang mengingetin barangkali, ya. Barakallah alal imam. Amin. Dan beliau disebutkan di sini al-faqih al-usuli al-muhaqqiq as-sufi at-taqi al-wari', ya. Dan di belakang nisbat penggelarannya ada Sanusi, Tilimsani, Maliki, karena dia dari kampung Sanusah atau dari kabilah Sanusah, salah satu kabilah yang unik di Maroko, ya, Maghrib. Tapi Maghrib itu lebih luas dari Maroko hari ini. Maghrib itu mulai dari Afrika Utara, Aljazair, Tunis, itu semua masuk
disebut Maghrib sampai ke Maroko hari ini. Ya, bahkan barangkali Mauritania, Syinqit itu masuk kepada Maghrib. Maghrib sesuai dengan namanya, orang kalau memandang ke arah barat terbenam matahari di situ, maka Maghrib tempat terbenam matahari. Dan dia Senusah itu suku Barbar. Nah ini coba perhatikan. Sekarang orang kalau nggak senang dengan satu kelompok yang dianggap terlalu aktif atau terlalu beringas, disebut barbar. Ini hati-hati. Suku barbar adalah suku yang kemudian masuk Islam dan jadi pejuang dan bikin kapok orang barat. Maka mereka menstigma orang Islam yang susah diatur ini sebagai orang barbar loh gitu. Dan sekarang menjadi istilah, oh barbar nih. Saya agak kaget juga ketika istilah itu living, hidup di kita. Ini pertanda bahwa dulu kan orang Portugal, Spanyol, Prancis, mereka tidak senang dengan orang-orang yang disebut barbar itu. Bagi iklan Ustadz ya. Nah, kita begini aja ya. Nggak sponsor juga kan. Jadi ke depan hindari menyebut barbar loh gitu ya. Hindari ya. Kenapa? Ini imam kita Pak, orang barbar. Imam kita, semua kiai di pesantren, ini kita sebut saja, pendiri NU siapa? Yang paling masyhur, kan banyak pendiri NU. Hadratus Syekh Syari. Guru beliau siapa? Syekhana Khalil. Soleh Darat. Termasuk daerah Termas. Ya, Syekh Mahfud Termasi. Mereka semuanya ngaji di Mekah dan semuanya belajar kitab Imam Sanusi, kitab ini. Kitab yang induknya yaitu Sughra. Yang ini kan sudah diringkas lagi dan diurai lagi. Jadi ke depan ini kita mulai dari yang kecil-kecil, kita hindari menyebut hal-hal yang beringas, tidak beraturan, sulit diatur dengan istilah barbar. Oke? Kenapa? Ini bisa menyinggung suku dari imam kita, Imam As-Sanusi. Ya. Banyak yang dikenal dengan nama Sanusi, nisbat Sanusi. Ada Muhammad Ali As-Sanusi, itu lebih muda. Muhammad Ali As-Sanusi ini murid dari pendiri tarekat Ahmadi Idrisi. Muhammad Ali As-Sanusi ini kemudian mempopulerkan satu selawat yang dulu muncul dari guru imam yang ini, Sanusi yang kabir. Ini Sanusi besar, kita sebut Sanusi senior. Sedangkan Muhammad Ali Sanusi yang mempopulerkan sholawat nariyah, ya, yang di belakangnya ada tambahan fi kulli lamhatin wa nafasin, ya, ada dama wasi'ahu ilmullah. Itu tambahan. Dulu sholawat nariyah atau tafrijah itu yang mengijazahkannya pertama kali adalah Sayyidi Syekh Ibrahim At-Tazi, guru dari Sanusi senior, yang hidupnya di abad ke berapa? Abad ke-9 Hijriah. Dia wafat 895. Kalau teman-teman orang Thariqah Syadziliyah, ada namanya Imam Zarruq, itu kawannya. Mereka saling belajar. Dia ngambil dari Zarruq, Zarruq ngambil dari dia. Pernah dengar ya? Dengar Imam Zarruq yang menulis kitab Qawaidut Tasawuf, kaidah-kaidah bertasawuf. Jadi orang ini hidup, ilmu ini lagi sedang naik-naiknya. Terus Muhammad Ali As-Sanusi kemudian mentajwid apa yang kita sebut sholawat nariyah, ya. Silakan diamalkan itu ya. Sholawat nariyah itu, tapi niatnya jangan aneh-aneh, itu sholawat aja kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di sini ada bab tentang satu pasal tentang sholawat, ada di sini. Terus yang berikut, ya, yang dikenal juga Sanusi adalah keturunan dari Muhammad Ali Sanusi, yaitu Syekh Ahmad, ya. Ahmad As-Sanusi itu gurunya Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah. Ya. Beliau ini disebut Al-Mujahid, bahkan termasuk raja-raja lah di bagian Afrika Utara atau Aljazair. Lalu hijrah. Oleh karena itu, ketika Prancis masuk ke daerah Afrika Utara, Tunis, Aljazair,
termasuk Maroko, Bapak Ibu. Salah satu gerakan yang paling ditakuti mereka adalah gerakan Sanusiyah yang merupakan suku barbar. Ya, waktu Belanda masuk ke Batavia, itu orang Prancis di mana? Orang Prancis di Banten. Mereka lagi di Banten, Pak. Mereka kirim intel ke Batavia, kayaknya udah gak bisa masuk nih, udah jalan lagi. Jadi aslinya Prancis ingin menguasai kita juga. Baik Prancis, Spanyol, Portugal, mereka pernah kerepotan oleh barbar, terutama Prancis. Mereka sangat membenci suku barbar karena mereka adalah pejuang jihad. Ini juga saya sebutkan bahwa Thariqah Sanusiyah atau Thariqah Idrisiyah itu Thariqah jihad, tidak seperti yang ada di buku-buku sejarah kebudayaan Islam bahwa tasawuf menyebab zuhud, zuhud menyebabkan umat Islam terbelakang. Zuhud membuat, tasawuf membuat umat Islam terjajah. Itu keliru besar. Kita bisa taruhan bahwa mujahid-mujahid sebelum kita ini hampir semuanya mursyid. Mursyid tariqah. Belum ada orang-orang yang hari ini membid'ahkan tasawuf itu. Belum ada orang-orang yang hari ini membid'ahkan akidah sifat 20. Gak ada. Ya. Justru mereka yang sekarang ini membid'ahkan sufi, membid'ahkan para ulama ahlu sunnah kita, mereka berjihad tidak tepat, malah membunuh saudara sendiri, yang ngebom masjid-masjid. Itu terjadi hari ini. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, kita berdoa semoga masjid ini menjadi corong akidah ahlus sunnah. Ya, pengurus siap ya? Siap. Jadi corong, bukan lagi syiar, Pak. Corongnya sudah. Makanya istikharah saya ini buka aja dah kitab ini di sini. Ini Tahaddus bin Ni'mah, Bapak Ibu. Saya belajar kitab Imam As-Sanusi, Al-Barahin, Umul Barahin, itu as-sughranya yang inti dari kitab ini. Tahun 2006 kepada guru dari guru saya, Kiai Ali Mustafa Yakub, Allah yarham, yang malam tadi haul, tapi kita nggak bisa datang, tapi saya sudah haul duluan ya. Kita sudah ziarah duluan sebelumnya. Yaitu Syekh Ali Mustafa Yakub berguru, dan itu jadi guru kami, yaitu Syekh Hasan Hitu, Muhammad Hasan Hitu, ulama yang dari awal kemunculan Bashar Assad ini punya ayah namanya Assad di Suriah, itu sudah konflik dan dia sudah terusir dari Suriah. Ya. Sampai kemudian anaknya Assad, yaitu Bashar Assad, tiba-tiba menghilang. Ya. Namun beliau karena terusir, pindah ke Kuwait, ngajar di Saudi, jadi guru besar di beberapa universitas, tapi kemudian buat Islamic Zentrum di Frankfurt, Jerman. Ya, jadi saya belajar kepada beliau tahun 2006 sampai 2008, alhamdulillah. Dan beliau ternyata ijazahnya, sanadnya kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani yang tadi kita sebut. Jadi nyambungnya ke situ lagi. Nah, imam ini juga disebut Imam Al-Maliki, jadi mazhabnya Maliki, karena dia bermaliki. Asbab beliau ini, Bapak Ibu, ada satu ungkapan, kita ini akidahnya Asy'ari, Ahlu Sunnah Asy'ari, dan mazhab kita apa? Syafi'i. Tapi di mazhab Syafi'i ada orang liberal, ada orang Mu'tazilah, ada orang Jabariyah, ada Batiniyah, sebagian kecil. Lain dengan Maliki. Hampir tidak pernah ada seorang yang bermazhab fikih Maliki kecuali satu paket dia juga berakidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Ya, itu kemudian ditakrir juga oleh Imam Subki, dan ini produknya. Imam As-Sanusi ini adalah produk keberhasilan itu. Jadi mereka belajar hadis, belajar fikih, belajar tasawuf, akidah sekaligus. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau ingin belajar akidah Ahlus Sunnah, itu bukan ke Saudi. Bapak boleh antarkan anak ke Maroko, ke Syinkit, Mauritania, ke Tunis, ada Jami'ah Zaituniyah. Kalau Al-Azharnya Al-Sunnah, tapi orang-orang yang nyempil di sekitar Al-Azhar yang kemudian menarik beberapa adik-adik kita, anak-anak kita mahasiswa untuk berakidah bukan akidah Al-Azhar. Masa Bapak Ibu percaya nggak? Saya banyak jumpa orang tamatan Azhar kemudian membid'ahkan bertasawuf, membid'ahkan tariqah sufi, membid'ahkan mazhab, bahkan mengatakan bahwa Asy'ari itu bukan Ahlus Sunnah. Loh, saya mikir, ente Azhar mana nih? Azhar ini Blok M ya?
Bukan Azhar Kairo Mesir berarti dia. Oh ternyata ini orang namanya tercantum di kampus tapi ngajinya nggak di kampus. Ngajinya bukan dengan masyaikh Al-Azhar tapi masyaikh yang lain. Beliau ini punya ayah namanya Yusuf. Ayahnya seorang akhwal, bukan zuriat Nabi. Ibunya seorang Hasaniyah. Ibunya Syarifah. Perhatiin Mbak. Bapaknya bukan zuriat, ibunya Syarifah. Bisa nikah. Maka kufu itu kesetaraan bagi ulama Maroko, ulama Ahlussunnah Maghrib, itu fiddin, betul-betul karena agama. Kata Nabi, perempuan dinikahi biasanya karena 3 hal. Nasab, kaya, cantik. Tapi perintah beliau apa? Fazfar bidzatiddin. Pilihlah bab agama. Ini juga tantangan untuk para keluarga sadah, saudara-saudara kita habaib. Mana? Kenapa kalian kemudian mengharuskan kufu itu senasab? Itu masalah, karena data guru-guru kita rata-rata mereka dilamar oleh sadah asyraf, sadah ya. Saya tidak menggugat nasab Pak, tapi saya mempertanyakan fikihnya. Nabiku, kakekmu, nabiku mengatakan apa? Fazfar bidzatiddin. Kalau ini kritik saya dari awal saya kenal Bapak tentang habaib. Ya. Dari dulu saya tidak percaya nasab habaib, lalu kemudian mengkaji sendiri. Menurut saya sahih, mungkin menurut kiai tertentu tidak sahih. Tapi dalam bab fikih kita bab ini nggak sepakat. Ya. Akhirnya banyak syarifah perawan tua. Ini yang aku seorang syarifah. Ya. Seharusnya fazfar bidzatiddin, lihat agamanya, udah nikahi aja. Dan ada beberapa oknum ustadz yang sadah ba'alawi yang mengatakan, kalau kalian nih bukan zuriat Nabi, nikah dengan syarifah, tanggung jawab sudah ngambil keperawanannya. Sama dengan perkosa dia. Itu kalam dari mana? Itu berarti kan, bedakan syariat dengan uruf tradisi. Oke, mungkin di Hadramaut di Tarim ada tradisi, karena ada tradisi namanya al-ada muhakkamah. Adat itu jadi hukum. Karena mereka dominan dan ingin menjaga nasab. Oke, silakan. Tapi syariat itu beda dengan fikih. Syariat itu qat'i langsung dari Nabi SAW. Kalau fikih produk ijtihad, boleh dikritisi. Kita mengkritisi ini bukan mengkritisi nasab mereka ya. Kita mengkritisi produk hukum yang mereka pakai. Ini ada juga kawan kita di Palembang, itu langsung dibubarkan semua majelis dia. Cuma karena dia menikah dengan seorang syarifah. Ya salah. Begitunya. Padahal Nabi mengatakan fazfar bidzatiddin, murid Habib Umar. Mungkin angkatan-angkatannya Habib Munzir barangkali. Dulu kami pengajian ngaji tentang kitab Ummul Barahid as-Sughronya Imam As-Sanusi. Jadi ada kaitannya dengan Sanusi, Pak. Nah, beliau ini juga disebut Asy'ari At-Tauhidi karena imam yang Allah masyhurkan dengan ilmu tauhid ya. Gurunya sangat banyak. Dan di antara gurunya yang paling berkesan ya untuk qiraat ada Abu Ja'far Al-Balawi, dan di dalam ilmu keahlussunnahan dan kerohanian beliau belajar kepada wali kutub di zamannya, yaitu Sayyidi Syekh Al-Qutub Ibrahim At-Tazi. Maka salawat dia disebut salawat At-Taziyah, lama-lama berubah jadi An-Nariyah. Jadi asal nama salawatnya apa? At-Taziyah ya. Dia juga belajar hadis dan mengajarkan Sahih Bukhari. Jadi dulu mengajarkan Sahih Bukhari itu standar ulama. Alhamdulillah kami di Ribat masih mempertahankan baca Sahih Bukhari ya, tapi bukan pakai bahasa Indonesia Pak, dalam bahasa Arab. Ya, siapa yang paham lah, yang enggak ya sudah. Dan beliau juga belajar ya kepada masyayikh yang lain, ada namanya Abrakan ya, Abu Abdullah Al-Abbas dan lain sebagainya. Kita tinggalkan itu. Dalam tasawuf ya. Ini sanad tarekatnya. Ini penting saya bacakan barangkali. Beliau mengambil tarekat sufi
dan labisal khirqah. Khirqah itu kain yang disematkan guru atau dipakaikan guru, mau jadiin serban kayak mau jadiin penutup begini misalnya, ya, tutup kepala disebut khirqah, atau ditaruh jadi rida, jadi serban gitu samping, atau jadi imamah. Ini salah satu tradisi pengikat antara guru dan murid. Nah, beliau ini ngambil dari siapa? Ngambilnya dari Imam Ibrahim At-Tazi dan juga imam yang lain. Di sini disebutkan ada Syarafuddin Ad-Da'i. Syarafuddin Ad-Da'i dari Salih Zawawi. Salih Zawawi nyambung nanti kepada Abu Madian, nyambung kepada Syazili, nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan lain sebagainya. Ya. Ini masih banyak tentang beliau ya, kita skip saja dulu. Ini karyanya juga banyak, tadi saya sudah sebutkan dalam konteks ini. Beliau nulis kitab akidah besar, lalu diringkas jadi akidah sedang, diringkas lagi jadi akidah kecil, yang kecil itu diringkas lagi jadi kitab ini, lalu yang kitab ini diurai lagi. Nah, jadi bagian belakangnya ada. Kenapa kitab ini kita pilih? Bahasanya udah mix antara ilmu akidah dengan ilmu hati. Barangkali cocok dengan kita yang sudah nggak mau banyak terlalu polemik dengan bab akidah, tapi ada zauq, rasa kerohaniannya. Untuk beliau dan guru-gurunya dan sanad kita kepada beliau, kita kirimkan suratul Fatihah. Ya kan dan juga pentahqiq kitab ini berjasa. Jadi kitab itu dulu Bapak Ibu kan nggak ada percetakan, diimlakan ke murid-murid salin. Beliau hidup abad ke-9, sekarang kita sudah abad ke-15 ya. Tuh. Kira-kira kertasnya masih utuh nggak? Ternyata masih ada utuh di beberapa perpus. Jadi nanti semoga nanti ada di antara anak kita Bapak Ibu yang jadi peneliti manuskrip. Itu disebut manuskrip. Skrip manual skrip. Jadi buku yang ditulis manual dengan tangan. Bahasa Arabnya makhtutat. Makhtutat yang ditulis dengan khat. Nah, maka naskah itu ada dua, ada naskah yang dicetak, ada naskah yang masih ditulis. Di perpus nasional lebih dari 10.000 kata klaimnya teman-teman di sana, manuskrip keagamaan baik bahasa Arab atau bahasa lokal, bahkan juga tidak keagamaan, itu bisa kita teliti. Termasuk di Al-Azhar. Jadi harusnya teman-teman pulang Al-Azhar itu mereka meneliti manuskrip. Disebut ilmu filologi. Ya. Jadi beliau ini ketemu naskahnya di banyak teks ya, si pentahqiq ini. Anas Syurfawi di Kairo ya, dan di beberapa tempat yang lain ya. Ada berapa naskah di sini? 6 naskah. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, nggak jelas ya, nanti di zoom aja ya. Ini tulisan lamanya seperti ini. Coba kalau saya kasih kitab begitu ke Bapak yang cetakan aja nggak bisa baca. Orang yang awam tidak mengerti. Dulu ada seorang syekh meninggal di tempat kami, dia masih bisa baca kitab kuning. Kitab kuning itu kitab kuning yang asli, itu bukan cetakan, tapi tulisan tangan. Ketika sampai di nama Allah itu ditulis dengan tinta merah. Dan bagi murid yang jahil itu dikeramatkan. Syekhnya mati, itu kamarnya syekh, kamar kitab syekh itu dibobol malam hari, diculik sama muridnya. Ingin dapat berkah nggak kira-kira orang nyulik kitab? Ternyata mereka ingin jadikan kitab itu jadi jimat. Jadi kitab berubah fungsi dari menjadi sumber ilmu menjadi sumber khurafat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Teksnya Bapak Ibu itu cuma 1, 2, 3, 4 halaman. Teks aslinya setelah diringkas. Namun ketika urai lagi oleh beliau, jadi ada beberapa halaman ya, jadi 8, kemudian disyarah lagi. Pasti penasaran ya, syarahnya seperti apa? Sederhana. Kitab itu kan dimulai dengan Bismillah, Alhamdulillah, salawat gitu ya. Kitab ini syarah dari kitab yang kecil yang sudah diringkas lagi itu mengurai per kata. Alhamdulillah diurai, Rabbul Alamin diurai,
wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin diuraikan. Tapi uraian khusus kitab ini nuansanya sudah gabungan ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu fiqih, ilmu macam-macam. Ya, maka saya pilih kitab ini, semoga cocok untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita coba lihat apa uraiannya tentang alhamdulillah. Apakah sama dengan alhamdulillah yang kita dengar sebelumnya? Atau apakah alhamdulillah yang selama ini kita baca itu hanya penghias kata? Alhamdulillah, kalau agama sebelah puji Tuhan. Ya. Ternyata hari ini alhamdulillah yang kita baca hari ini bukan alhamdulillah yang ada rasanya, tapi lebih kepada alhamdulillah uruf tradisi. Mungkin keberhasilan ulama kita membumikan zikir alhamdulillah sampai yang nyembah tepekong juga baca alhamdulillah. Kalau ini Pak, apa kata beliau? Bada'a bil hamdi iqtida'an bil kitabil aziz. Satu kitab ketika dimulai dengan bacaan alhamdulillah itu sedang mengikuti pola Al-Quran. Jadi Bapak kalau nulis kitab, nulis surat, nulis apa, mulailah dengan memuji Allah. Kenapa? Al-Quran itu permulaannya kulhu atau surah Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu setelah bismillah langsung alhamdulillahi rabbil, langsung memuji Allah SWT. Dan ada sebuah hadis kata beliau, ya, kullu amrin dibalin la yubda fihi bilhamdulillah fahuwa abtar, fahuwa ajzam, fahuwa aqta. Ya. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan memuji Allah, maka dia ada abtar, terputus. Ajzam, aqta artinya bersama. Ya. Jadi jangan-jangan kenapa rumah kita tidak berkah, kendaraan kita tidak berkah, perjalanan kita kemarin-kemarin tidak berkah, kita tidak memulai jalan dengan alhamdulillah. Ya. Apa alhamdulillah itu secara bahasa? Alhamdulillah. Tapi spiritnya apa? Berpikir positif. Ini baru jalan, ya. Ini sekedar bukan curhat, tapi ini potret orang kita. Kita kalau ada orang pelan-pelan pakai mobil, dia sudah nyamping ke kiri, itu masih dibel-bel nggak? Jalan masih luas di kanan. Saya sudah ke kiri Pak. Samping saya orang baru keluar rumah sakit. Nggak mungkin cepet-cepet. Jalannya geruduk. Nanti copot lagi obatnya kan. Hasil tindakan dokternya gagal lagi. Itu malah kita diturakin sama motor-motor. Udah nggak pakai helm, ngerikin orang. Ya, dengan semua kata-kata yang Bapak sudah paham kosakata itu di jalan. Mulai dari kebun binatang sampai WC. Semuanya keluar. Padahal jalan sebelah kanan masih ada. 2 mobil lagi juga masih muat. Itu kenapa orang ada seperti itu? Dia alhamdulillahnya baru tradisi. Dia alhamdulillahnya belum sampai kepada kolbunya. Sehingga ketika di jalan kesel dikit keluar kata-kata itu. Kata GOBLOK, BODOH, ANJING, keluar semua itu kalimat itu. Ya, mau balas gimana, mau dikejar gimana, ya. Kalau saya balas, saya kejar, tahu-taunya dia jamaah online, gimana Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Secara harfiah, alhamdulillah, apa maknanya? Nah ini makna dari Imam As-Sanusi. Alhamdulillah berarti al-madhu bi kulli kamalin lillah. Pujian dengan segala kesempurnaan kita kembalikan itu sebagai milik Allah. Jadi jika ada merasa terpuji dalam diri, ada merasa lebih dikit, pulangkan kepada Allah. Wajah kita kata orang tampan, yang ngelukis wajahnya siapa? Suara kata orang merdu, yang bikin suara siapa? Betul, beneran nih. Jadi kalau suaranya dipuji, siapa yang terpuji? Otak kita kata orang cerdas, siapa yang bikin otak? Allah. Orang tua enggak, orang tua cuma begitu aja kerjaannya. Cuma melakukan hubungan sakral itu. Dia tidak pernah bikinin hidung kita, nggak pernah bikin mata kita, apalagi membuat porsi otak kita, nggak pernah. Kalau dia cuma asupan makan. Bapak Ibu Saudara yang makan Allah. Jadi alhamdulillah ketika ada lafaz alhamdulillah, ada alif lam di situ menunjukkan semua kesempurnaan milik Allah. Berarti kalau dibalik,
ketidaksempurnaan milik kita. Saya sering kasih pertanyaan, Islam dan Muslim, beda nggak? Islam itu milik Allah. Inna dina Allah. Kalau Muslim, apakah Muslim sesempurna Islam? Jadi jika ada orang mengkritisi orang Islam, apakah itu kritik terhadap Islam? Enggak ya? Gimana? Bapak ini pantas nggak, mohon maaf, menjadi representasi daripada al-Islam itu, pantas nggak? Atau jangan-jangan al-Islam itu menjadi tidak berkelas karena kita mengaku Islam? Yang mana nih? Asbab orang mandang Islam lewat kita, itu orang kemudian, oh Islam gitu ya. Jangan-jangan kita lah penyebab kemunduran Islam. Bukan, Islam sih nggak pernah mundur. Kemunduran orang yang meyakini ajaran Islam. Al-Islam selalu tinggi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Yang rendah itu orang yang menganggap dirinya mewakili Tuhan, mewakili al-Islam, padahal dia nggak pantas. Auzubillah tsumma auzubillah. Ya. Lianna al-kamal imma qadim fahuwa wasfuhu wa imma hadis fahuwa fi'luhu fal kullu idzan lahu fala yastahiqul madhu fala yastahiqul madha ala al-siwa. Sempurnanya ada dua. Ada sempurna yang qadim azali, zatnya dan sifatnya. Ada sempurna Allah Ta'ala yang berkaitan dengan alam semesta yang baru tercipta, yaitu fiilnya, perbuatannya. Maka kita ini macet-macetan setiap kali long weekend ke satu wilayah yang disebut puncak. Ya, menghindari macet Jakarta weekday, cari yang keindahan puncak, kita rela macetan, ya betul. Hari-hari berapa jam Pak ke sana, Pak? Kalau kayak kemarin long weekend ini, ya 12 jam. Cuma untuk ngelihatin lekukan gunung. Orang yang tidak mengerti seni, ketika melihat gambar, dia puji gambarnya. Tapi orang mengerti seni, disebut filsafat aksiologi. Ya, filsafat aksiologi, maka dalam bahasa Prancis, filosofi itu disebut artis bahasa kita. Tulisannya artis, bacanya arti. Jadi artis dalam bahasa filsafat Prancis itu orang yang mengerti seluk-beluk dari suatu pemikiran dan seni. Kalau di Indonesia artis apa? Jadi lafaz artis pun jadi rendah karena kita, Pak. Padahal dari kata art itu seni tuh. Nah, dan Bapak Ibu kalau udah bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Prancis jadi mudah. Karena dahulu hampir 40% kata ahli bahasa, bahkan lebih, bahasa Prancis itu masuk ke bahasa Inggris. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang pakar bahasa silahkan dikaji ulang itu. Jadi baik kesempurnaan yang qadim azali, qadim pada zatnya, ya, azali pada sifatnya. Jadi beda nggak qadim dengan azali? Sebenarnya qadim azali itu sama, tidak dicipta, tidak berawal, tidak berakhir. Tapi dia hanya berbeda pada ibaratnya. Qadim pada zat Allah, azali pada sifat Allah. Ya, ini sebagian ulama. Kalau Imam Sanusi, dia kadang-kadang menyamakannya, kadang membedakan. Lebih cenderung menyamakan qadim dengan azali. Ya. Jangan dibayangkan Allah itu qadim, lalu dia memunculkan sifatnya. Berarti dia berubah. Benar nggak? Bayangan seperti itu membayangkan Tuhan berubah. Yang berubah itu makhluk. Maka qadim azali itu sama-sama ada. Tapi dia memandang zatnya disebut qadim, dia memandang sifatnya disebut azali. Dia memandang perbuatannya, kita ini perbuatan Allah, disebut ciptaan karya baru dan berubah-ubah. Nah, maka pembatas kita ini baru, dicipta, karya, berubah. Allah itu bukan baru, dia azali, dia qadim. Nah, nanti akan ada pembahasan yang agak ramai di situ. Insya Allah ya. Ini tim khidmat kita sudah telar-telar nih Pak, nggak tidur semalaman ini. Saya pun layah-layah ketiduran juga depan musola. Masya Allah, udah kayak ahlu sufah.
ngerasain tidur di emperan, nikmat sekali ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu beliau kasih pertanyaan, apa hukum memuji Allah? Nah, ini ilmunya di sini, ilmu akidahnya sudah, sekarang fikihnya masuk. Apa hukumnya memuji Allah? Kira-kira gimana? Hukum memuji Allah apa? Sunat, mustahab, apa wajib? Oke, kalau sholat kan 5 waktu. Kalau memuji Allah berapa kali wajibnya? Seumur hidup. Coba lihat, beliau jawab ya. Apa kata beliau? Hukmu hadzal hamdi al-wujubu marratan fil umr. Minimal engkau memuji Allah sekali seumur hidup. Memujinya zahir batin, sifatnya yang qadim dan azali, begitu juga perbuatannya. Pujilah, berarti kita memuji dia pada zatnya, dia pada sifatnya, dan takdir kita. Pernah nggak muji takdir Allah? Pujilah takdir Allah walaupun sekali seumur hidup, kata beliau nih ya. Sama seperti haji. Ini menarik juga, ini yang nggak pernah ada di kitab lain. Dia sampai memikirkan berapa kali sebenarnya memuji Allah itu wajib. Kata dia cukup sekali, tapi langsung dari dalam, langsung kolbunya yang memuji Allah subhanahu ta'ala, lalu ekspresikan dengan lisan. Maka alhamdulillah itu menjadi ekspresi mutlak dari kata syukur. Betul nggak? Ya. Lalu apa yang disebut syukur? Antara annal mun'im huwa Allah. Ini ijma' ulama ahli qalbu, ahli rohani. Engkau merasakan, melihat bahwa sang pemberi nikmat itu adalah Allah. Disitulah baru habis syirik seseorang. Dia nggak menyekutukan Allah lagi dengan atasannya, ya, dan lain sebagainya. Sama juga, ini Bapak Ibu nyadar nggak? Bersyahadat itu yang wajib sekali seumur hidup. Setelah sekali itu, hukumnya hanya mustahab atau sunnah. Itu hanya pembaharuan. Maka di ribat kita, setiap kali zikir, kita memperbaharui syahadat. Bukan karena wajib, tapi ini sebagai adab. Jangan-jangan syahadat kita sempat rusak, kita perbaharui lagi. Mengikuti kalam Nabi, jaddidu imanakum. Ya, perbaharui imanmu. Berarti ikrar kita perbaharui setiap saat. Jadi sebelum sholat, saya kan dengar-dengarnya juga telinga saya ke kiri kanan samping nih. Jarang sekali yang bersyahadat sebelum sholat. Coba, biar sholatnya mantap, perbaharui syahadatnya. Karena syahadat itu istilahnya ikrar iman. Ikrar iman itu di kolbu, dan Allah hanya memandang kepada kolbu. Mantap kolbunya, takbir, sholatnya diterima oleh Allah SWT. Ya, walaupun gak khusyuk-khusyuk amat ya. Jadi syahadat berapa kali wajibnya? Sekali seumur hidup. Coba ingat-ingat syahadat kita yang pertama itu yang kapan? Maka ada pertanyaan, apakah syahadat sebelum balik diterima? Diterima. Namun setelah balik, perbaharui. Waktu sunat diperbaharui ya? Waktu nikah diperbaharui lagi? Ya. Inilah sebenarnya kegelisahan satu kelompok yang niat awalnya benar, tapi kemudian menjadi kelompok yang eksklusif yang kita sering dengar namanya LDII. Ya. LDII itu mengamati bahwa syahadatnya orang Islam itu tidak sempurna. Mereka buat kajian namanya kajian mankul. Tapi mengakuisisi bahwa syahadat mereka yang lebih sempurna itu juga masalah. Jadi semangatnya kita perlu puji LDI itu, tapi fakta di lapangannya ternyata berbeda dengan semangatnya. Jadi banyak orang semangat, tapi perjuangan dari semangatnya berbeda dengan ketulusan semangatnya. Ya. Jadi tidak semua orang berniat baik itu aktivitasnya baik. Masih mau lanjut? Ini baru alhamdulillah, belum rabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina maulana Muhammad wa sallam taslima katsiran. Lalu beliau mengatakan rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Rabb itu juga satu jenis kata, satu akar kata dengan sering dengar fakultas tarbiyah dan keguruan di UIN IAIN. Tarbiyah itu artinya pelatihan pendidikan. Guru mendidik. Atau kalau kita doa untuk orang tua, kama rabbayani, apa arti rabbayani di situ?
menyayangi. Ya, sebagian mereka menyayangi. Oh, berarti kata Rabb diartikan di negeri kita dalam pengertian yang beragam. Ada yang mengartikannya keguruan, pelatihan, pendidikan. Tarbiyah di IAIN diartikan pendidikan. Tarbiyah, fakultas pendidikan. Sedangkan dalam bahasa yang lain kita sering doa, ya Allah ampuni orang tuaku dan sayang mereka seperti mereka menyayangi aku. Ternyata terjemahan itu kurang tepat. Walaupun boleh. Rabbayani dari kata Rabba lebih kepada arti mengayomi, mengurusi, mendidik gitu. Makanya ada beberapa kasus anak-anak yang tidak dibesarkan oleh orang tuanya itu protesnya ke saya. Ya, Ustadz, saya ini punya orang tua, tapi orang tua saya nggak tanggung jawab. Loh, terus kok marah-marah ke saya? Oh, maksudnya mau tanya katanya. Oke, kalau mau tanya kita jawab. Dalam kajian kerohanian, kalau engkau tidak disayangi setelah lahir, engkau sudah disayangi orang tuamu sebelum lahir. Engkau sudah dijaga, Rabbaya itu sudah dimulai dari dalam perut. Jadi ketika bapak-bapak ini tanya ibu-ibu, ibu-ibu ketika ada jabang bayi di dalam perutnya, dalam rahimnya, itu sayang banget gak? Dijagain beneran. Itu bagian dari Rabbaya nih, Rabb tarbiyah. Oke, oleh karenanya tarbiyah kependidikan dalam Islam tidak dimulai umur 7, 6, enggak. Dimulainya dari dalam, bahkan dari bikinnya pakai bismillah enggak? Bismillahirrahmanirrahim minasyaitan wa janibis syaitan ala ma razaqtana. Dimulai dari situ mulainya. Itu cara karena tidak mau hasil dari cinta berdua itu diganggu oleh syaitan, dipagar dengan nama Allah, itu sudah bagian dari tarbiyah. Itu bagian dari tarbiyah. Makan, ibu-ibu ini niat nggak kalau makan diniatkan, ya Allah aku niat makan. Kalau lagi punya jabang bayi, dengan namamu, dengan izinmu, semoga jadi nutrisi juga bagi badanku dan bagi si jabang bayi. Disertakan nama Allah, itu bagian dari tarbiyah. Bagian dari tarbiyah. Hari ini kan ada terapi-terapi dengerin musik ke dalam ini, ya salam itu norak bagi saya itu ya. Kelamaan nih sadarnya. Boleh nggak apa-apa, kita nggak ada masalahin penemuan itu. Tapi pendidikan kerobayani sohiro kecil itu dari kita masih kecil di dalam perut ibu kita. Ya. Semoga yang telat kesadarannya itu menemukan Islamnya bukan hanya sekedar buah dari pendidikan orang tua, tapi kita cari sendiri. Dan saya berbaik sangka semua yang hadir pagi ini pada ngantuk-ngantuk. Ya, sebagian ngantuk-ngantuk. Itu karena ingin mencari tarbiyah yang sebenarnya dengan Allah Subhanahu. Jadi Islam kita bukan lagi Islam turunan, tapi Islam kita Islam pencarian. Rabbil alamin, asal tarbiyah naqlu syai'. Waduh, saya sudah mulai kabur Pak baca kitab. Harus mulai kacamata ini kayaknya. Naqlu syai' min amrin la amrin hatta yasira ila ghayatin aradaha al-murabbi. Tarbiyah itu dalam definisinya memindahkan sesuatu dari satu fase ke fase yang lain sampai kepada puncak atau tujuan yang dituju oleh orang yang sedang memindahkannya. Maka orang yang memindahkan itu disebut murabbi. Jadi siapa yang layak disebut murabbi? Dia mengerti fase-fase, tingkatan-tingkatan orang ini, levelnya ini dia bisa dinaikin, bisa dipindahin. Itu disebut dengan murabbi. Istilah murabbi itu istilah yang ada di pesantren-pesantren, di tarekat-tarekat. Walaupun istilah murabbi hari ini sering identik dengan satu pergerakan, tapi saya sampaikan pergerakan itu Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin sebenarnya didirikan oleh seorang sufi Ahlus Sunnah namanya Syekh Hasan Al-Banna. Dia tarekatnya Syaziliyah Al-Hasafiyah dan dia mengatakan kun sufiyan qabla an takuna da'iyan. Jadilah kamu sufi dulu sebelum dai. Ya, saya termasuk pernah berinteraksi dengan para murabbi dalam kategori itu, ya, berliko-liko juga ada mereka. Meskipun kemudian saya berpikir, oh ada hal yang aku belum puas, maka saya cari murabbi yang bersanad kepada imam-imam thariqah, imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sampai hari ini saya masih punya murabbi, tapi bukan murabbi pergerakan seperti yang teman-teman bayangkan itu. Namun saya masih menganggap
Dua-duanya oke. Ya. Dulu mungkin yang masih mudanya pernah zikir pagi sore ma'thurat, ya, diajak oleh murabbi gitu ya. Bahasa kerennya hari ini mentor. Ya. Nanti di ribat akan digunakan istilah murabbi kembali, ya. Kita akan hidupkan istilah itu kembali. Ya, kemarin kita sebut khalifah mentor, ya, kita ganti lagi nanti. Summa nuqila ila al-malik wal muslih liluzumi tarbiyah lahuma ghalibah, ya. Dipindahkan dari fase ini lalu dipindahkan kembalikan ke pemiliknya dan orang yang bisa merubahnya, ya. Bagian terakhir, ya, bagian terakhir. Rabbil alamin, alam, ya. Alam itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Baru sadar, ya. Ya, ternyata alam itu bahasa Arab. Ya. Kita sering menyebut alam apa? Pemandangan alam. Tapi dalam bahasa Indonesia, alam itu identik dengan pemandangan empirik, panca indera. Padahal alam dalam istilah Quran, Rabbil alamin, segala puji, kesempurnaan pujian milik Allah Ta'ala, pemilik, penjaga, pengayom alam semesta. Alam semesta, kata Imam At-Tabari dalam Tarikh Tabari, disebutkan 18.000 dan ada yang mengatakan lebih dari itu. Kenapa? 18.000 itu di dalam satu alam, ambil 18.000, ambil satu. Satunya itu di dalamnya ada sekian ribu lagi. Anggaplah satu alam 1.000. Tapi 18.000 kali 1.000 berapa? Itu yang 1.000 di bawahnya dibagi lagi, ada lagi negeri-negeri alam di situ. Contoh diri kita. Tubuh kita ini, Bapak Ibu, Bapak kira ini Bapak ini satu alam? Tidak. Ada alam pandangan, ada alam pendengaran. Bedakan mata dengan alam pandangan. Bedakan telinga dengan alam pendengaran. Itu sebabnya kita ini suka dengerin lagu-lagu yang merdu. Betul nggak? Dan Bapak Ibu ini kalau kangen sesuatu, rindu sesuatu, kadang-kadang disebabkan mendengarkan satu musik tertentu yang kita punya memori. Hidung ini penciuman, dia punya alam sendiri. Kita kadang mencium satu bau yang khas dan kita ingat seseorang. Kawankah, gurukah, kekasihkah? Kalau saya ingat bukhur, saya selalu ingat guru saya Syekh Hasan itu. Jadi kami kalau ngaji kitab, di belakang dibakar bukhur. Saya dulu nggak ngerti bukhur, Pak, saya kira menyan. Ini Syekh kok khurafat bener gitu. Ternyata bukhur. Gak bisa bedain mana barang berkualitas sama yang berkualitas, ya. Nah, maka dalam diri ini ada alam indrawi, itu 5 alam sudah. Ada alam jasadiah, alam jasadiah ini Bapak ambil satu kuku, itu kalau dibelah itu sudah satu alam yang berbeda. Ambil darah satu tetes darah itu sudah satu alam dan beralam-alam lagi. Betul gak? Ya. Rambut, ambil satu rambut, itu juga ada molekul-molekul, ada sel-sel dalamnya dan itu alam lagi. Jadi betul-betul diri kita ini gabungan dari semua alam-alam yang ada di alam semesta. Jika di luar itu ada pohon, di sini ada rambut, ditumbuh. Di luar itu ada batu, ada gunung, dalam ini ada tulang. Ini kalam Imam Ghazali. Imam Ghazali berkalam begitu. Di luar sana ada tanah, tempat tumbuhnya pohon-pohon, di sini ada daging. Di luar ada air, di sini ada darah. Ya. Di luar ada suhu panas, di sini ada suhu panas dan lain sebagainya. Di dalam diri kita minimal ada 18.000 alam. Maka yang disebut Isra Mi'raj. Orang Mi'raj itu jangan dibayangkan ke alam sana, Pak. Ditembus ke alam sini. Oleh karenanya, Bapak Ibu kalau takbir sholat, pikirannya langsung masuk ke dalam, betul nggak? Karena Bapak Ibu mohon maaf tidak punya guru mursyid yang bisa menjadi asbab kita mekat dari memikirkan dunia, akhirnya baru sholat udah pikiran kemana-mana. Itu masuk namanya ke alam angan-angan. Alam angan-angan inilah kalau diteruskan akan merusak seorang ahli ibadah. Nanti sibuk sama mimpi, sibuk sama pengalaman rohani, merasa takjub dengan mimpi sendiri, merasa takjub dengan pengalaman rohani. Lupa bahwa agama ini tidak dibangun dengan mimpi, agama ini dibangun dengan akal yang sehat, wahyu yang murni, bukan lewat mimpi-mimpi yang berasal dari angan-angan. Ya, mimpi yang terkonek sama wahyu baru diterima. Kalau mimpi angan-angan tidak masuk. Ya.
Lalu beliau sebutkan di sini bahwa alam itu ada yang disebut alamul insan, ada alamul thair, alam burung, alamul khair, ya, alam hewan, alam makhluk hidup, alam jisim, benda kasar, ada alam namiyat, ada alam yang tumbuh dan segala macam. Kalau dalam ilmu rohani, Bapak, ini diringkas, coba dihafalkan nih oleh sebelum pulang. Ada alam insan, insan kamil, kita ini insan. Di atas kita ada alam malakut, alam malaikat. Tapi dia masuk ke dalam sini, Pak. Orang masuk ke dalam dirinya, di dalam dirinya ada lapisan alam malakut. Disitulah kenapa Nabi bisa dialog dengan malaikat, para aulia bisa dialog dengan malaikat, anak kecil bisa melihat malaikat dengan izin Allah. Oke? Terus di atasnya lagi apa? Lebih dalam lagi alam jabarut. Malakut ini alam zikir-zikir, alam malaikat. Sedangkan jabarut alam ilmu kemakrifatan. Ini jabarut artinya kerajaan Allah pada para nabi dan aulia. Di situ ruh-ruhnya para nabi, para aulia. Makanya Nabi Muhammad SAW naik ke alam jabarut, jumpa para arwah nabi. Ya. Bahkan sebagai nabi ada di alam malakut. Ya. Terus di atas jabarut apa? Disebut lahut. Lahut itu alam ketuhanan. Maksudnya di situ orang akan mengerti ilmu tentang Tuhan. Dia ilah ya. Colek. Udah dalam sekali tuh masuk alam jabarut ya. Alam carut marut. Coba orang tidur ada mimpi. Di saat dia mimpi, nyata nggak? Di saat dia mimpi, Bapak waktu lihat cewek cantik di mimpi, minat kan? Ya, ngeliat ular di mimpi lari kan? Lihat orang gila di mimpi lari kan? Betul nggak? Ada yang mimpi terbang? Ada yang mimpi terbang nggak? Pernah mimpi terbang? Ini saya langsung terjemahin, Pak. Saya takbir langsung. Ada yang mimpi terbang nggak? Pernah mimpi terbang ya? Pernah? Ente suka ngangan-ngangan. Jadi orang yang suka berangan-angan, berkhayal, salah satu penciriannya di alam bawah sadar dia yang disebut mimpi, dia kalau masuk ke alam itu terbang deh. Terbang aja. Ya. Kurang yang angan-angan ya. Dan ciri-ciri hati kita jorok, ngelihat lawan jenis dalam mimpi, kemudian kita goda, bahkan mungkin melakukan hubungan suami istri di situ. Mimpi basah, itu batinnya lagi kotor, kecuali berhubungannya dengan pasangan sendiri. Maka Sayyidina Umar disebutkan dia waktu sibuk mengurus pemerintahan, dia tidak pernah mimpi basah sama sekali, kecuali sekali, dan itu pun wajah istrinya. Apa kata Ibn Arabi? Ini di beberapa tempat saya sampaikan, salah satu ciri kebeningan hati para aulia, mereka tidak lagi bermimpi jorok. Jangankan di alam sadar, di alam mimpi juga berani wasiat, Pak. Karena alam mimpi itu tidak mimpi. Nabi berkalam, an-nasu niyam, manusia itu tidur. Jika mereka mati, mereka tuh bangun. Saya mau tanya, ini bapaknya lagi mimpi apa lagi sadar ini? An-naumu akhul maut, tidur itu saudara mati. Maka belajar mati, mutu qabla anta mutu, artinya sebelum kita tertidur, belajarlah sebut nama Allah. Sehingga nama Allah itu terpatri masuk ke dalam diri kita, masuk ke alam bawah sadar, nama Allah itu gak hilang. Rasulullah itu kan sering hadir, Pak, di majelis-majelis, di sholawat-sholawat. Tapi karena kesadaran kita masih empirik, belum bisa merasakan keberadaan alam bawah sadar di saat sadar, maka kita nggak mengenal ada kehadiran nurnya Nabi Muhammad SAW. Ini rahasia. Kenapa para aulia, nggak jadi rahasia lagi, saya buka. Kenapa para aulia bisa menyaksikan sesuatu yang menurut kita nggak mungkin terlihat oleh mata ini, empiris? Karena mereka tidak lagi melihat dengan empiris, mereka melihat dengan alam bawah sadarnya. Kalau bahasa kitabnya basirah. Gimana caranya? Jangan sampai tidur itu dalam keadaan hati kotor. Jangan pernah tidur bawa amarah. Jangan tidur bawa kebencian. Mau. Jadi sebelum tidur,
lepaskan semua itu karena kita mau pindah alam. Dan yang saya khawatirkan, orang tidur, mimpi, dan gak bangun-bangun. Gak bangun-bangun. Oleh karenanya, orang yang mati, dia tidak sadar dirinya mati. Sampai dia diinterogasi oleh malaikat. Dia ngerasanya dia sedang mimpi. Jadi orang tidur itu Pak, dia ngerasa mimpi. Tapi orang yang mimpi itu dia merasakan apa yang dia lihat itu nyata. Ya. Jadi ada alam bawah sadar. Nah, orang psikolog kan sampai di situ aja kalimatnya. Padahal di kitab sudah banyak. Dan mungkin nggak tahu, bodohnya kita lebih senang dengan istilah-istilah alam bawah sadar. Kenapa kita nggak gunakan alam jabarut, alam lahut? Lebih clear dan jelas. Di malakut jumpanya siapa? Di jabarut ketemunya siapa? Di lahut melihat apa? Itu ada Pak ilmunya. Kalau alam bawah sadar kan hari ini bingung. Pernah deja vu? Sampai hari ini psikolog dan kedokteran itu tidak pernah sepakat tentang apa yang terjadi saat deja vu. Kita nggak ada yang tahu. Sebenarnya dalam tasawuf sederhana aja. Tapi nantilah kita cerita itu ya. Ini bicara tentang alam-alam ya. Ini sedang di alam mana, Bapak Ibu? Alam sadar atau mimpi? Ya, karena mengikuti kalam Nabi, ini manusia itu sedang tertidur. Semoga tidurnya Bapak Ibu terisi dengan kesadaran. Jadi sebenarnya hidup ini mimpi dalam mimpi. Inilah yang dikatakan di Quran, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Dunia itu main-main, seperti main-mainnya mimpi. Ganti alam, semua yang dirundung orang ketika masalah dunianya hilang. Itu sebabnya banyak orang ingin ketika utangnya banyak, patah hati, ingin menyelesaikan masalahnya dengan mati bunuh diri. Tapi dilupa, konsekuensi dari mati bunuh diri itu pindah alam, masalah lagi. Ya, masalah lagi dari sana. Kenapa kamu mati bunuh diri? Ya. Kita doakan jika ada di sekitar kita yang mati bunuh diri, Allah ampuni, amin. Dan kita doakan di sini tidak ada yang bunuh diri. Ya. Maka jangan pernah pukul-pukul badan saat lagi kesel, pukul-pukul kepala, lukai. Itu awal dari bunuh diri, awal dari orang tidak menghargai alam sadarnya hari ini. Semoga Allah Ta'ala menerima pujian kita. Coba baca Alhamdulillah Rabbil, ikuti maknanya. Ya Allah, Engkaulah yang maha terpuji, maha sempurna pada zatmu, pada sifatmu, pada perbuatanmu, pada alammu, pada semua apapun yang berkaitan padamu. Ya Allah, kamilah yang hina, Engkaulah yang mulia, kami tidak terpuji, Engkaulah yang maha terpuji. Kami pulangkan semua keterpujian kepadamu. Semoga Allah terima tahmid kita pagi ini dan bisa menebus kurangnya syukur dan alhamdulillah kita beberapa waktu yang lalu. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum wabarakatuh.